ayat 15 ya. Yo, mangga sini. Yuk, supaya anget. Mangga, silakan. Surah 40 ayat 15. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Bagian umat itu bahwa arasnya itu dijadikan sebagai tempat duduknya, singgasananya. Tentu kita mungkin akan berpikir seberapa besarnya kalau Allah itu disebut akbar, azim, maha besar, maha agung. Kan pertanyaan kita segede kumaha eta tempat diukna kan gitu. Tapi nanti dijawab oleh yang berpendapat seperti ini. Allah itu kan maha melakukan apapun yang dia mau. Fa'alul lima yurid. Dia maha melakukan apapun yang dia mau. Seperti tukang katanya yang membuat kursi, dia mau buat kursi seperti apa tuh dirinya ya tergantung manehna dan nujina manehna. Rek kursi goyang, rek kursi sofa atau apapun. Itu bagi kelompok yang seperti ini berpendapat. Kita jangan menafsir lain. Sudah kalau arsy itu disebut sebagai singgasana, tempat duduk untuk menunjukkan kebesaran kekuasaannya dan tiada satupun yang bisa melampaui dan mencegah apa yang menjadi titahnya, ya dia bebas untuk mengatakan itu. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa arsy itu bukan wujud ya, makhluk yang dicipta Allah dalam arti fisik ya, tempat duduk, tapi untuk menunjukkan kuasa. Jadi ketika Dzul Arsyil Azim berarti dia memiliki kuasa atas arsy itu, yang mengendalikan arsy itu. Dan ingat bahwa arsy itu kan di atas langit yang ketujuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu hakikatnya. Nanti kalau kita penasaran ya baheula ustaz teh loba nu nepikeun ieu kieu ieu kitu dan seterusnya. Nanti minta saja di akhiratnya. Kan di akhirat itu ma yashtahun, kan? Apapun yang dimau itu bisa dimintakan kepada Allah itu. Ya Allah tuh tunjukkan arsy kau itu pasti. Karena dalam Sahih Muslim itu disebutkan juga bahwa kelak di yaumul akhir itu setelah seluruh orang yang memang harus masuk surga, yang ke neraka masuk neraka, sudah diputus semuanya, maka Allah akan mendatangi setiap orang di dalam kamar surga itu. Luar biasa kan? Seperti kita menginap, ya seperti di perumahan ini katakanlah begitu. Nanti Allah akan datang ke setiap pintu, mengetuk pintunya dan menanyakan keadaan kita. Ya, jadi mungkin kita berpikir kayak wajah Allah jika kumaha begitu kan. Nah jika Pak Aceh gitu atau jika kumaha gitu kan. Nah, tapi yang jelas bahwa Allah ketika itu akan menyampaikan kepada para ahli surga itu, apakah kamu sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan dulu olehku? Maka ahli surga itu mengatakan, ya aku sudah mendapatkannya. Sudah mendapatkan apa saja? Oh saya mendapatkan lebih daripada apa yang saya lakukan. Dulu mah saya cuma berpikir akan mendapatkan A, B, C, D. Ya sesuai dengan janji engkau. Kalau satu kebaikan itu bi asyri amsalihha ila sabi bi'ati dhifin. Aku sudah, ini lebih daripada apa yang kau janjikan. Kamu mau kalau aku beri yang lebih baik daripada apa yang telah kamu dapat sekarang? Maka ahli surga ini ngomong, apa masih ada yang lebih baik dari apa yang telah engkau kasih? Ini sudah melampaui ekspektasi saya ini, harapan saya ini. Kata Allah ada. Apa itu? Ridhoku. Jadi ridho Allah itu melampaui dari seluruh kebaikan, bahkan yang telah diberikan Allah kepada orang-orang baik. Jadi itulah mengapa kan
dalam surah apa itu, walail idza yaghsha wa nari tajalla wa ma khalaqa dzakara wa unsa, itu kan di sana disebutkan bahwa orang itu kalau melakukan sesuatu itu harus semata-mata karena Allah, ridha Allah, jangan mengharap yang lain. Rafi'ud darajat, dia itu zat yang memiliki ketinggian derajat. Dzul arsh, dia yang memiliki arsh, yang tadi saya katakan. Ada yang mengatakan itu singgasana benar-benar kursi, yang tadi sudah disebut aku ma Allah, kata Allah nunyen. Ulah mikiran sagede non korsina. Ya. Ada yang berpendapat begitu. Kita iyakan saja, tidak mesti kita berdebat. Perdebatan teologis yang sudah lama itu. Oh, di zaman abad ke-2 itu sudah dimulai perdebatan itu. Ya Mu'tazilah, ya Asy'ariyah, macam-macam gitu. Ya. Kemudian yulkir ruha min amrih ala may yasha'u min ibadih, dan Allah itu adalah zat yang memberikan ya kepada ar-ruh. Ar-ruh itu malaikat Jibril dimaknai. Ya. Min amrihi, dan amru ya di sini artinya adalah al-wahyu Allah. Memang malaikat Jibril itu ditugasi. Malaikat Jibril ini kan begini. Jibril itu bentuk tunggal dari Jibril. Kan kalau kita sholat malam itu ada satu doa iftitah itu. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika, dan seterusnya. Itu doa iftitah yang dibaca Rasul itu kalau malam hari. Jadi nanti adik-adik ya, kalian kalau sholat itu bisa menjadikan iftitah itu salah satu yang dibaca. Allahumma robba Jibril. Jibril itu dhamma dari Jibril. Kemudian Mikail, kemudian Israfil, itu adalah jama-jama. Artinya ada kelompok-kelompok malaikat yang memiliki tugas-tugas khusus. Cuma kelompok Jibril ini adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada panglimanya itu yang disebut dengan Jibril yang khas, itu namanya siapa? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Yang sering datang kepada Rasul itu kan memiliki 600 sayap. Manuk wae nu dua jangjangna sakitu, tarik lumpatna ya. Komo yeu 600. Ya kita jangan bayangkan lagi lah seperti apa ya. Nah, sebab nanti kan bisa merubah-rubah wujud itu sesuai dengan kehendak Allah. Malaikat ini sering datang kepada Nabi itu menyerupai orang biasa manusia. Bisa dalam bentuk orang yang sangat gagah, ganteng, wajahnya bersih. Bisa juga dalam bentuk yang lain. Bahkan malaikat Mikail itu, malaikat yang ditugasi apa? Untuk berbagi rezeki Allah kan. Itu sering datang dalam rupa dan bentuk yang tidak pernah kita duga. Dan hanya Nabi memang yang tahu. Sahabat sekalipun tidak tahu. Setingkat Abu Bakar, Umar pun tidak tahu. Baru tahu kalau itu malaikat setelah dikasih tahu Nabi. Itu kan ada cerita setan itu kalau ketemu Umar di satu jalan, perapatan, persimpangan, maka pasti dia akan memilih jalan yang lain. Kan kita tidak tahu rupanya setan seperti apa. Iblis. Yang kita tahu setan kan ada dua rupa, minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Ini dari golongan jin kan kita tidak tahu rupanya jika naun. Ya, kan kita tahunya di sinetron, di film-film itu jurig wajahnya juga kumaha. Ya. Yuhuna ba'duhu ba'dan itu kan. Iblis itu berkolaborasi dengan manusia itu saling membisikkan satu sama lain.
Itulah mengapa orang-orang jahat, orang-orang yang benar itu dipastikan akan saling memberikan masukan, memberikan pengaruh, menyampaikan ajakan dan seterusnya. Nah, kolaborasi ini yang harus kita waspadai. Tapi jangan-jangan juga bahwa iblis dan sifat syaitoniyah itu juga akan masuk ke dalam jiwa kita dan kita memberikan pengaruh buruk kepada orang lain. Bisa kepada keluarga, bisa kepada teman, bisa juga kepada saudara. Itu. Tapi ingat bahwa wahyu itu ala mayyasha'u min ibadi. Terkhusus diberikan Allah itu ya, dengan memerintahkan Jibril kepada orang yang memang Allah kehendaki. Jadi tidak semua orang dapat. Ya. Tidak semua orang juga dapat. Untuk apa? Liyung zira, seperti yang pernah saya sampaikan. Kata nazara itu ya, adalah memberikan peringatan, tapi peringatan itu bersifat ancaman. Nah, itu kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ya, ada istilah tanzir. Itu adalah peringatan, dan peringatan itu adalah bersifat ancaman. Ya. Liyung zira yaumat talak, artinya bahwa supaya rasul yang mendapatkan wahyu itu mengingatkan orang terkait dengan hari pertemuan, yang hari pertemuan itu sungguh amat sangat menyusahkan bagi para pendurhaka. Itu maksudnya. Seperti yang pernah saya sampaikan, bagaimana kehidupan di padang mahsyar. Nah, itu. Kemudian ketika itu Allah katakan yaumahum, hari ini adalah hari mereka. Hari mereka apa? Barizun. Ditafsirkan ini ya. Kata barizun itu sebagai kebangkitan dari kubur. Di sini disebutkan ay zahiruna baduna kulluhum lasya. Wah, ini luar biasa. Jadi hari di mana mereka itu akan dibangkitkan sedemikian rupa dari kubur. Ingat kan kalau setelah kita mati pada hari di mana Israfil itu meniupkan apa? Sangkakala itu. Ya. Orang yang mati, orang hidup semuanya itu akan dibangkitkan. Pada hari kebangkitan yang sering kita sebut sebagai yaumul yub'atsun itu. Ya. Apa yang akan dikatakan ketika itu? La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan oleh mereka. Jadi nanti hari ini kita bisa bersembunyi dari pandangan makhluk. Kita bisa bersembunyi dari pandangan makhluk. Bersembunyi dengan kain apa itu? Kain sarung. Bisa bersembunyi dengan gamis, bisa bersembunyi dengan apa ini, kopiah atau sorban, Ustaz Mukhlis tuh ya, bersembunyi dengan apa lagi itu, ya untuk menampakkan apa kesalihan, kebaikan. Kita bisa menyembunyikan keburukan kita itu dengan aksesoris yang kita kenakan. Jalmi eta mah soleh, juga karena kita bisa bersembunyi karena kita setiap hari mengunjungi masjid. Kita bisa bersembunyi dengan setiap hari membaca Al-Quran. Tapi nanti akan ada ayat. Nah, tapi kita begini. Kita menutup, membalut tubuh kita ini dengan segala aksesoris yang bisa menipu orang. Tapi kita sendiri sebenarnya tidak bisa menipu diri kita sendiri. Bahwa saya melakukan ini adalah supaya nampak pada pandangan orang yang soleh, orang yang baik, rajin berderma, rajin bersedekah, untuk menyembunyikan maksud dan tujuan kita itu. Padahal Allah Maha tahu kamu melakukan itu supaya dipandang orang sebagai dermawan. Ingatkan nanti dalam hadis Nabi itu ada 3 orang, qari'ul Quran, ada mujahid, dan ahli sedekah. Itu.
Qari'ul Quran itu ditanya Allah itu. Nah ini hati-hati adik-adik ya. Kamu dulu tuh baca Quran dengan indahnya itu apa maksud? Oh ya Allah, saya itu melakukan itu adalah semata-mata untuk memuliakan kitab suci dan seterusnya. Mengajarkan kepada orang itu. Kata Allah itu, enggak, kamu melakukan itu supaya disebut sebagai qari, sebagai pembaca Quran. Supaya disebut oleh orang-orang tuh, kamu itu ahli baca Quran. Nah sekarang silahkan kau cari pahalamu itu, ganjaranmu itu kepada orang-orang yang dulu kamu ingin mendapatkan pujian dari mereka. Itu dalam hadis riwayat Muslim, tegas sekali. Pun demikian juga kepada Mujahid. Dulu kamu itu berjuang membela agamaku itu, katanya membela agamaku itu. Dengan gagah berani sampai kau terbunuh. Itu apa? Ya semata-mata untuk membela agamamu, kata Allah, kau dusta. Kazabta, kamu dusta. Kamu melakukan itu supaya disebut orang sebagai pemberani. Begitu seterusnya. Itulah mengapa jaganya itu menjadi sangat penting. La yaqulullah amala minkum illa kan khalisan. Allah itu tidak akan menerima amal salah seorang di antara kita kecuali ikhlas karena Allah. Paham ya? Nah, di sini la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada sesuatu pun yang dari mereka yang bisa disembunyikan dari Allah. Itulah mengapa dalam surah Ibrahim juga kan ada itu. Dalam surah Ibrahim kan ada itu. Innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma na'lin. Sesungguhnya engkau itu tidak ada yang tersembunyi dari engkau itu. Engkau tahu itu. Ma nukhfi, apapun yang kami sembunyikan. Wa ma na'lin, dan apa yang kami nyata. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis. Tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan dari Allah itu, baik yang ada di bumi ataupun di coba bayangkan itu. Jadi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Itulah mengapa tadi saya bilang kita tidak bisa menyembunyikan keburukan hati kita, pikiran kita, tujuan-tujuan jelek kita itu dengan pakaian kita, dengan perilaku yang dinampakkan baik, tidak bisa. Nah, kelak itu akan ditunjukkan. La yakhfa 'alallahi minhum. Tidak ada yang tersembunyi dari mereka atas Allah. Syai' sedikit pun. Itulah mengapa ketika kita hari ini ingin, kata orang Sunda menaun tetep buli katanggar teh naon ya. Hanya hayang ka film lah gitu kan. Nah, hayang ka film dan seterusnya. Dan kita melakukan itu adalah untuk mendapatkan apa? Status sosial, kuasa, sebutan yang hebat dan seterusnya. Allah nanti akan tanya kepada kita, limanil mulkul yaum. Kekuasaan pada hari ini milik siapa? Nanti kelak pada hari kiamat. Kan kalau sekarang, itu Donald Trump itu merasa jadi panghebat nasa dunia. Bisa jadi Putin juga sama. Atau silahkanlah orang-orang yang punya Xi Jinping itu dari Cina juga mungkin. Karena ekonominya kuat, dia merasa bisa menguasai dunia. Semua orang harus tunduk kepada apa yang menjadi kemauan mereka. Dan kelak itu yang ditanya begini bukan hanya orang yang sudah Islam seperti kita. Semua manusia akan ditanya seperti itu. Limanil mulkul yaum, hari ini siapa yang punya segala kuasa? Sok jawab siapa sia. Gitu Allah. Wah, Allah itu ambek juga nang. Sok jawab sia. Saya na ya, bukan asa kekuasaan. Allah katakan, lillahi, semuanya adalah milik Allah. Al-Wahid, zat yang maha esa. Al-Qahar, zat yang maha perkasa. Jadi Allah sudah menyebut dirinya sebagai Al-Qahar dan tidak ada sesuatu yang lain lagi. Dia mensifati dirinya kelak itu sebagai Al-Wahid, Al-Qahar. Saya bisa ngelawan aing ayeuna, gitu.
Jinping sia kade ku aing takoh. Trump sama nih sanggeunana baheula. Nah, itu. Jadi nggak boleh itu. Jadi begitu Pak Slamet tuh. Jadi Allah itu nanti di yaumil qiyamah itu akan menyebut dirinya sebagai Allah Al-Wahid Al-Qahar. Artinya bahwa Allah sedang mengunci bahwa tidak ada sesuatu pun, siapapun mereka yang bisa melampaui aku hari ini. Jauh lah mesti digitukan rekumaha. Nah, seperti beginilah kalau ada orang dikumpulkan di satu tempat, ya, orang ini sudah dalam keadaan tidak berdaya, ya, dikumpulkan, ditanya, "Aku jelema nu mawa senjata baru jeung masih kene gagah. Saya nurek nulungan sia kabeh." Gitu. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali mati. Oh, ngomong ke jaga di akhirat. Nah, yang ingin saya katakan kepada kita semua adalah bahwa jangan pernah kita menyembunyikan keburukan dengan ditutup dibalut oleh kebaikan-kebaikan semu sebagai bentuk kamuflase. Jangan terlalu banyak menempelkan sesuatu yang bersifat artificial, kepalsuan. Itulah mengapa kalau kita melakukan sesuatu kudu tina hati. Nu alus ya, mah. Harus itu. Dan lagi begini, lamun orang yang kahadean bari niatna ikhlas karena Allah, itu enteng kita lakukan. Seperti ketika kita menjauhi keburukan karena Allah pun enteng, karena Allah yang bantu dia. Tapi kalau kita melakukan kebaikan karena orang, harus menunggu kamera, harus menunggu jurnalis untuk mencatat. Komo ayeuna zaman konten TikTokan ya dah. Itu. Siga nunya ditampilkan gitu. Padahal mah geus direncanakeun gitu. Apa tujuannya? Ada juga yang, ini tipis-tipis ini sebenarnya. Ada juga, oh saya ini melakukan ini adalah dalam rangka memberi contoh kepada orang lain. Bolehlah. Tapi itu sangat bersinggungan erat dengan ria, tetap itu. Sementara Nabi mengata bahwa tidak ada yang paling ditakuti dia yang menimpa umatnya kecuali ar-riya. Syirkul asgar, syirik kecil katanya. Saking kecilnya tidak bisa dilihat. Ar-riya wa sum'ah. Ria itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Heueuh tahajudna mah teu kadenge, teu katingali ku batur. Udah diimah kan. Tapi pas panggil jeung batur, kunaon kaborangan? Aduh, urang tulu penting tahajud. Sarua we teh. Sarua ngumumkeun eta mah. Mendingan kieu kunaon tulu ningali bola beres eta mah. Teu ria eta mah. Leres teu? Tapi kalau kenapa kamu kesiangan? Aduh, saya tadi ketiduran lagi karena malam itu bangun jam 3. Apa jam 3? Ya biasalah witir. Itu sudah sum'ah itu namanya. Itulah mengapa saya pernah menyampaikan ada sahabat yang disebut Nabi itu ahli surga. Penasaran nih sahabat yang lain. Milu nginep. Nah ya batur mah hudang tahajud dia kalah ke anggernya molor kan gitu. Tapi disebut ahli surga. Nah ini soal-soal seperti ini yang harus kita waspadai benar. Itulah mengapa nanti kalian nih ya menuntut ilmu sekarang tolabul ilmu meskipun faridah itu tetap harus diniatkan karena Allah. Sebab begini, dalam hadis itu banyak sekali ancaman kepada para pencari ilmu. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu syarah karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu disebutkan tentang orang-orang yang tertipu karena ilmu. Nanti para santri bisa dibaca di pesantren gitu. Ada ya, itu nanti bisa. Atau nanti dalam itu juga Minhajul Abidin, Al-Ghazali juga. Memang orang-orang Islam itu sekarang sebenarnya siapapun sebenarnya harus banyak-banyak membaca kitab-kitab itu juga untuk mengingatkan
Bahwa jangan sampai kemudian karena merasa ilmunya banyak kemudian menjadi meremehkan orang. Kan ingat, sombong itu kan ada dua. Itu. Nah, yang pertama adalah menolak kebenaran. Yang kedua adalah ghamtun nas, meremehkan orang. Itu mah rerejengan sama. Jelma lamun geus ngarasa ya, pinter, maka informasi dari siapapun akan dia tolak. Itulah mengapa ada semacam, bukan survei lah, mungkin pertanyaan heureuy gitu. Dimunculkan wajah-wajah ustadz yang terkenal hari ini nih, ya. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz siapa tuh, Khalid Basalama, ada siapa, Ustadz Abdul Somad, ada siapa itu, macam-macam begitu. Coba siapa katanya Ustadz yang kalian favoritkan? Itu pertanyaan menjebak dan sangat bahaya. Nah, kita hanya cukup mengatakan bahwa fauqa dzi ilmin alim. Setiap di atas orang yang punya ilmu itu ada yang lebih tahu. Artinya apa? Bahwa semua kita membutuhkan beliau-beliau. Karena ilmu itu sifatnya akan saling melengkapi. Itulah mengapa kalau saya kan pernah mengatakan, kalau ada guru sudah mengatakan, ya maneh cukup jeung aing, teu kudu diajar kanu saja. Tinggalkeun da Ustaz teh. Saya waktu di pesantren dulu, ada teman saya dari Karawang itu, Anwaruddin namanya. Saya sebutkan saja nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan nanti beliau lihat YouTube saya juga kan, gitu ya. Nah, dia ngomong saya gitu, Mas, saya ini disuruh kiai untuk pergi ke Rembang, ke Kiai Sahal. Kiai Sahal itu adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang ahli dalam bidang fikih dan usul fikih, ilmu syariah. Jadi dulu itu seperti itu. Iya kudukan itu, iya kudukan itu. Nu hayang diajar naon neuleuman tasawuf pasti bakal dikirim ka Cipasung. Kiai Haji Ilyas Ruhyat, Allah yarham dulu. Demikian juga bapaknya. Yang ingin mendalami bahasa Arab itu pasti akan dikirim ke Cirebon, ke Buntat. Yang ingin mendalami bidang kajian tafsir itu pasti akan dikirim ke Asem Bagus. Nah, begitu. Jadi ada santri-santri yang oleh kiainya ini punya potensi untuk menjadi kiai besar. Itu pasti kan guru mah biasanya lebih apa? Kamu muridnya sok gerak gitu ya. Oh iya mak kieu. Gitu. Kenapa Pak Kardima teh dikirim kapan teh tamat? Kabur kepada larang itu ke Bandung. Itu. Namatkeun nanti dia. Jadi dulu itu begitu kajian-kajian, dan itu sudah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah. Mengirim santri yang potensial untuk datang ke pesantren ABC. Jadi nggak boleh begini. Seorang guru itu kepada muridnya. Kamu baru ngomong, naon eueuh di aing mah geus eta mah kudu ditinggalkeun pisan gitu. Itu. Paham ya? Itulah mengapa nanti kita sebagai guru juga harus bijaksana ya. Kalau anak ini kelihatannya gelisah mempelajari sesuatu, tanya saja, dia punya minat di bidang apa. Arahkan saja oleh kita. Itu dalam ilmu hadis disebutnya sebagai ilamus syekh, di mana guru yang satu merekomendasi kepada muridnya untuk datang kepada guru yang lain, untuk diajari hal yang lain. Itu kan dalam tradisi pencarian hadis itu kan ada 8 mekanisme. Itu ada sama, ada qiraah, ada ijazah, kemudian ada munawwalah, ada mukatabah, ada ilamus syekh, kemudian ada wasiah, dan yang terakhir yang paling dipandang rendah itu adalah wijadah. Itu tradisi keilmuan hadis itu, menuntut hadis itu seperti itu. Nah itu diikuti oleh para ulama sebenarnya. Nah, itu. Baik. Al-yaum pada hari ini tujza akan dibalasi
kullu nafsin, setiap jiwa, setiap entitas ini, ya, bima kasabat, dengan apa yang dia pernah lakukan, yang pernah dia usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu. Hari itu tuh nanti tuh, ya. Ya seperti apalah waktu apa namanya ya, kelulusan lah begitu. Itu kan nanti di hari kelulusan kita di sekolah itu kan ya hari ini, hari kelulusan ini kita akan ditentukan. Kita ini berderajat tinggi atau kita ini biasa-biasa saja atau kita malah menjadi orang yang paling rendah. Tadi akhiratnya bukan rendah tapi ternista, terhina. Ya. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. La dzulmal yaum. La itu harfu nafi. Zulmun asalnya menjadi zulm, maka harfu nafi itu pasti akan menasab isim setelahnya. Nah. Jadi nafi li jinsi disebutnya itu. Nah. Jadi maksudnya begini. Tidak ada kezaliman dalam rupa apapun. Nah, itu maksudnya. Seperti la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. La sholata. Artinya tidak ada sholat apapun. Maksudnya bahwa tidak ada sedikit pun pahala. Bahkan dipandang tidak sah bagi seorang sholat yang tidak baca Fatihah. Seperti itu. Ya. Jadi la zulmal yaum, hari ini tidak ada kezaliman dalam rupa apapun. Nah, itu harus dimaknainya begitu. Dalam rupa apapun tidak ada kezaliman. Ingat bahwa ada hadis qudsi, ya. Ya ibadi inni haramtu zulma. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan atas diriku ala nafsi itu kezaliman. Allah yang sudah mengatakan begitu. Aku nih, kata Allah, sudah mengharamkan atas diriku itu kezaliman, berbuat zalim. Wa ja'alnahu bainakum muharraman. Dan aku sudah menjadikan kezaliman itu barang haram atas diri kalian. Fala tazalamu. Oleh karena itu jangan saling menzalimi. Nah, ini al-yauma apa itu? La zulmal yaum. Bahwa hari ini tidak ada kezaliman dalam rupa apa. Innallaha syari'ul hisab. Dan Allah itu maha cepat sekali perhitungan. Begini yang dimaksud dengan maha cepat itu. Dalam ayat itu kan ada itu. Dalam surah apa Ustaz itu? Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah. Ma khalqukum wala ba'sukum, tidak penciptaanmu, tidak kebantikanmu, illa kanafsi wahidah, kecuali seperti satu jiwa. Maksudnya begini, Allah nanti menghisab itu meskipun seperti seorang enggak. Allah akan menghisab semua orang itu dalam satu waktu. Itu maksudnya. Oh ya Allah ya Rabb. Hadu orangnya sok aya no gitu mah. Ya angges emang telulus. Katingali tina beungeutna teu bakat jadi lulus ya gitu. Wah ya entong milu lah. Katingali lempona caleuna gitu. Seperti itulah Allah melakukan. Tentu Allah akan lebih daripada itu karena beliau adalah zat yang maha mengetahui. Latifun khabir, zat yang maha lembut pengetahuannya, menembus hal-hal yang amat sangat kecil dan maha awas. Syari'ul hisab itu. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Itu kan. Seperti apa sekejap mata. Jadi tereh lah gitu. Ngancek Nabi kan jelas itu sudah saya jelaskan. Seringan-ringannya hisab itu tetap menyiksa. Seperti seringan-ringannya sakratul maut tetap sakit. Nabi itu sampai bilang kepada Jibril ketika dicabut nyawanya itu, ya Jibril, sakit sekali ini aku, perutku. Jadi pan ada orang mang kayak dicabut nyawana teh Ijrail ku datangna. Iya kan? Geus mujeunah samaneh ku aing dicabut dibari nulak cangkeng. Nabi mah teh sopan, salam heula malaikat teh.
dibuka pantona saha bejakeun ka bapa maneh saya nu datang. Datang duaan Jibril jeung Israil. Jibril nu nyaritana Muhammad geus siap geus ditungguan yeuh begitulah ya. Kata Nabi ya sudah siap, tapi beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, umatku. Ya kan? Kalau kita begini ya, ini kalian harus tahu. Nabi yang selalu kita sebut namanya itu adalah Nabi yang selalu memerhatikan kita. Sayang sekali kepada kita. Dan tidak ingin umatnya susah. Azizun harisun ma'anitu. Perhatian sekali narasi. Dan kayak dijaga di poe kiamat bakal gitu. Itulah mengapa ketika menjelang matinya itu, wafatnya beliau maaf, itu Nabi sampai bilang kepada Ali bin Abi Thalib itu, kepada Jibrilnya bilang itu, umatku bagaimana? Tapi kata Jibril, Allah yang akan menjaga umat. Saya tabageurna Nabi. Mantak tadinya sholawatna tong eureun ngadoakan Nabi, sholawatnya ngadoakan Nabi ngadoakan Allah kanggo Rasulullah gitu. Ya sholawat yang dicontohkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Kalau disebut nama Nabi kita mengumam apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya itu saja mungkin pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang soleh tentu, yang taat, keimanannya kuat, Islamnya baik, dan kita dikasih karunia ihsan sehingga kita bisa berbuat yang lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.